Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini bahwa Engkau berikan kesempatan untuk kembali belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami minta supaya Roh Kudus sendiri yang mengajar kami, memberikan hikmat dan pewahyuan bagi kami, supaya kami bisa memahami apa yang dimaksudkan dari firman Tuhan dan mendapatkan pewahyuan itu yang bisa mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami semakin serupa dengan Kristus. Kami bersyukur karena apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, dan melalui pelajaran malam hari ini kami ingin melihat lebih dalam lagi, lebih jauh lagi apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kami dan seperti apa diri kami atau jati diri kami, identitas kami yang sejati yang ada di dalam Kristus. Berkati kami semuanya saat kami belajar bersama-sama. Kiranya melalui semuanya ini nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, suara saya jelas semuanya ya? Bisa didengar ya? Oke, puji Tuhan. Nah, kita sudah membahas minggu lalu berkaitan tentang bagaimana firman Tuhan itu berada dalam posisi yang paling atas, yang paling puncak di dalam kehidupan kita. Dan dalam segala sesuatu yang ada, maka kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan itu menjadi satu kebenaran yang mutlak bagi kita. Bila kita memiliki hal-hal, misalnya kita memiliki doktrin, memiliki tradisi, memiliki cara hidup yang misalnya agak berbeda dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka kita harus berani untuk menempatkan bahwa firman Tuhan ini yang memiliki kebenarannya. Dan waktu kita memiliki satu hal yang kita anggap itu merupakan kebenaran, saat dihadapkan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan ternyata itu merupakan hal yang tidak benar, seperti minggu lalu kita sudah melihat contoh tentang pakaian warna hitam dan warna putih yang kita anggap sebagai sesuatu yang putih misalnya, ternyata itu adalah sesuatu yang hitam. Apakah kita cukup rendah hati untuk kita bisa mengikuti apa yang menjadi kebenaran dan kita meninggalkan hal-hal yang memang sudah kita anggap sebagai suatu hal yang benar itu dan kita mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Nah, dari sana kita akan beralih masuk ke dalam hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu bicara tentang identitas kita sebagai orang percaya, sebagai para pengikut Kristus itu seperti apa. Karena pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita memiliki sebuah identitas yang baru, sebuah jati diri yang baru. Tidak lagi kita merupakan orang-orang atau manusia yang berdosa, tetapi kita telah menjadi satu ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kalau dibaca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17, 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, mari kita buka bersama-sama. Di sana dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di sana dikatakan, ayat ini mengatakan bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru mengatakan bahwa yang lama itu semuanya sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Cuman yang jadi pertanyaan adalah seperti ini, pada waktu mungkin kita bisa ingat ya, kita bisa mengingat bagaimana pertama kali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mungkin ada yang beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun lalu, atau mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu. Tapi pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ingat apa sih yang berubah gitu loh. Kalau misalnya
Saya dengan kondisi yang seperti ini belum terima Yesus, tapi kemudian hari ini ada orang yang memberitakan Injil kepada saya, dan kemudian saya percaya kepada Yesus, saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan saya lihat, oh, badan saya tetap seperti ini kok. Suara saya tetap seperti ini. Kemudian bisa dikatakan berat badan saya juga tetap sama, tidak berubah. Sedangkan ayat ini mengatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Tapi sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Lalu yang baru itu di sebelah mana? Saya masih suka makan nasi misalnya. Tidak tiba-tiba saya lebih suka makan roti, lebih suka makan nasi. Jadi yang barunya itu yang dari sebelah mananya. Nah, pada saat kita terima Kristus, itu yang terjadi adalah kita memiliki roh yang baru, kita dilahirkan kembali. Kita punya roh yang baru yang hidup, di mana roh kita yang baru ini adalah roh yang begitu suci, yang kudus, sehingga Roh Kudus itu sendiri bisa tinggal bersama-sama dengan roh kita. Cuman permasalahannya adalah tubuh kita tetap tubuh yang lama. Begitu kita terima Yesus, enggak langsung tubuh kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, tetapi tubuh kita ini tetap merupakan tubuh yang lama. Masih yang tetap seperti ini, berat badannya mungkin tetap sama atau bahkan bisa bertambah kalau makannya terlalu banyak. Dan selain tubuh kita masih lama, pikiran kita juga sama. Cara kita berpikir, cara kita menghadapi permasalahan itu kayaknya tetap masih sama juga. Ini bicara tentang jiwa kita. Jadi pada saat kita memiliki roh yang baru, tetapi kemudian jiwa kita masih sama, tubuh kita masih sama, kita melihat segala sesuatu dengan cara yang sama seperti sebelum kita menerima Kristus, ini kemudian terjadi sebuah konflik batin. Kita kayaknya ada sesuatu hal yang bertentangan di dalam kehidupan kita. Dan misalnya ginilah, pada awal-awal terima Yesus kan, saya yakin kita semua mengalami begini. Pertama kita berjumpa dengan Kristus itu kayaknya semuanya jadinya happy. Semua jadi senang. Kayak sukacita penuh dengan berbunga-bunga, happy segala sesuatunya. Ada apapun yang terjadi itu sepertinya wah puji Tuhan, terima kasih, haleluya. Ini kan awal-awal begitu. Tapi kemudian setelah masa dalam tanda kutip masa bulan madu itu berakhir gitu kan. Pada waktu kita sudah masuk bergabung dengan salah satu gereja misalnya. Kemudian di dalam gereja itu diajarkan berbagai macam hal. Karena pada waktu kita pertama kali kita hanya mengetahui bahwa Yesus itu baik sekali kepada aku. Ada apa-apa pokoknya Yesus itu menolong. Tapi kemudian kita mulai belajar. Kita diberikan berbagai macam hal yang harusnya dilakukan oleh orang Kristen gitu kan. Hari Minggu harus datang ke gereja. Ya kan? Tapi sekarang tidak bisa pergi ke gereja karena gara-gara corona, hingga hari Minggu harus ikut ibadah online misalnya. Kemudian harus mulai baca Alkitab, harus berdoa, harus berpuasa misalnya, harus melakukan memberikan persembahan, memberikan persepuluhan misalnya, dan lain sebagainya. Jadi kemudian lama-lama sukacita yang kita dapatkan pada waktu kita pertama kali terima Yesus itu kelihatannya makin berkurang, makin hilang. Kita tahu apa hal-hal yang baik yang harusnya kita lakukan sebagai orang percaya, tetapi waktu kita mau melakukannya kayaknya nggak bisa untuk dilakukan. Kita tahu bahwa kita perlu untuk berdoa, kita tahu bahwa kita perlu untuk membaca firman Tuhan, kita perlu merenungkan firman Tuhan. Dalam istilah yang sering kali dipakai adalah kita perlu untuk melakukan saat teduh. Tetapi kemudian ada masa-masa di mana kita misalnya pagi hari kan mau bangun mau saat teduh dulu. Awal-awal oke gitu kan. Lama-lama kok kayaknya agak berat juga. Apa ada yang pernah merasakan begini atau cuma saya saja? Puji Tuhan kalau cuma saya saja. Mungkin di Malaysia tidak ada yang seperti ini. Hanya di Indonesia saja kan. Di Malaysia nggak ada yang ngaku gitu kan. Tapi ini permasalahannya yang terjadi. Ini terjadi satu konflik batin. Kita di dalam hati kita, saya yakin dan percaya setiap orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
kita pasti ingin melakukan segala hal yang menyenangkan Tuhan, yang bisa pokoknya segala sesuatunya kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam hati kita mau untuk melakukan itu. Cuman permasalahannya adalah kita nggak sanggup untuk melakukannya. Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Ya, kadang-kadang kita sudah persiapkan hari ini aku mau hidupnya itu yang baik, aku nggak mau marah-marah lah hari ini. Pokoknya segala sesuatu yang terjadi aku tetap mau untuk bersuka cita. Begitu turun dari tempat tidur, mau masuk ke kamar mandi gitu kan, ternyata misalnya ada kucing di situ, nginjak kucing dan kucingnya kemudian mencakar kita dan kemudian mulai marah-marah. Hanya gara-gara seperti itu. Kayaknya kalau saya berusaha untuk hari ini aku nggak mau marah, sepertinya banyak sekali hal-hal yang membuat kita malah kepengen untuk marah. Pernah merasakan begitu enggak? Hari ini aku kepengen untuk belajar dari Alkitab. Aku kepengen untuk membaca paling tidak satu kitab atau misalnya 2 pasal gitu kan. Begitu dibuka Alkitabnya, buka, kemudian yang terjadi apa? Mulutnya juga ikut terbuka. Matanya mulai tertutup. Kemudian mulai mengalir, ada aliran air. Jadi ini ya permasalahannya. Sesaat kita mau melakukan hal yang baik, hal yang dalam tanda kutip menyenangkan Tuhan, kayaknya sulit sekali. Dan ini kejadian yang terjadi tidak hanya kepada kita saja, ini juga terjadi kepada Rasul Paulus juga. Di dalam surat Roma pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-19 sampai 23, itu Rasul Paulus mengatakan hal yang serupa dengan hal ini. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Saya bacakan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ya kan? Jadi ketika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi hal ini juga dialami oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan, aku kepengen untuk melakukan hal yang baik. Aku kepengen melakukan hal yang benar. Tapi apa daya, justru hal yang tidak aku inginkan, yaitu hal-hal yang jahat itu malah yang aku lakukan. Dan ini merupakan pergumulan, dan satu-satunya jawaban yang bisa melepaskan kita dari sini adalah ayat yang ke-25 mengatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang membuat kita bisa terlepas dari hal ini. Jadi untuk kita melepaskan diri dari itu memang kita harus melihat kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kita. Dan di situ kita memiliki sebuah identitas yang baru. Bahwa saat kita percaya kepada Kristus, kita menjadi orang-orang yang beridentitaskan Kristus. Jadi Kristus itu menjadi jati diri kita yang sejati. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi gitu kan? Dan kalau kita melihat bahwa kita yang percaya Kristus, kita disebut sebagai orang percaya. Dan orang percaya itu adalah disebut sebagai jemaat atau disebut sebagai gereja. Jadi gereja itu bukan tentang bangunannya, tetapi tentang orang-orang yang ada, yang percaya kepada Yesus, itu yang disebut sebagai gereja. Dan kalau kita melihat seperti apa harusnya gereja, seperti apa identitas gereja, maka kita perlu melihat dari kebenaran firman Tuhan yang berbicara secara langsung kepada gereja, yang bicara secara langsung kepada jemaat. Dan kalau kita lihat di dalam kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab kita temukan ada bagian yang paling jelas bicara langsung kepada jemaat itu terdapat di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru.
Dan di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru ini kita temukan ada surat-surat dari Rasul Paulus yang langsung ditujukan kepada jemaat-jemaat. Karena ini ditujukan kepada jemaat-jemaat, sekalipun kita bukan berada pada jemaat yang itu, tapi karena ini ditujukan pada jemaat, ini juga bisa bicara langsung kepada kita, karena kita juga adalah jemaat, karena kita juga adalah gereja. Dari sini kita bisa melihat seperti apa sih identitas kita yang sejati yang ada di dalam Kristus, identitas kita sebagai orang percaya, supaya kita tidak mengalami satu hal yang disebut sebagai konflik batin itu tadi, seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-7. Hal yang baik yang aku inginkan malah aku tidak inginkan, tetapi hal-hal yang jahat yang tidak aku inginkan justru itulah yang aku kerjakan. Jadi ini yang menjadi konflik batin di antara kita semuanya. Dan mengapa hal ini terjadi? Ini berkaitan tentang bagaimana diri kita ini dibentuk oleh Allah. Jadi kalau kita melihat bahwa yang terjadi adalah gini, manusia itu terdiri dari 3 bagian. Bisa baca ya? Kecil sekali ya? Atau kurang besar ya? Jadi ada yang namanya roh, spirit. Jadi manusia itu adalah sebenarnya makhluk roh yang memiliki jiwa. Dan tinggal di dalam tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh ini merupakan satu kesatuan bagi kita sebagai manusia. Jadi pada waktu yang terjadi adalah awal mula pada waktu kita ada di dalam dunia ini, sebelum kita terima Kristus, yang terjadi adalah roh kita ini dalam keadaan yang mati. Roh kita ini mati. Kita perlu ingat bahwa bicara tentang kematian ini terjadi mulai pada zamannya Adam dan Hawa. Kita ingat bahwa saat Allah berfirman kepada Adam, jangan kamu makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini, karena pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Tapi kemudian yang terjadi kita tahu di dalam Kejadian pasal yang ketiga, di mana di sana kita temukan bahwa Adam dan Hawa makan dari buah pohon pengetahuan ini, dan kemudian dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, dan dari situlah kita memiliki yang namanya kematian. Arti dari kematian, arti dari mati itu adalah sebenarnya artinya terpisah dari Allah. Jadi kematian itu adalah terpisah dari Allah. Kita tidak memiliki hubungan dari Allah. Baik, ada yang mau bertanya di sini tadi? Ada yang angkat tangan? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Kematian itu berbicara tentang terpisah dari Allah. Jadi saat kita bicara tentang kematian, bicara tentang mati, itu bukan bicara bahwa seperti tiba-tiba terbaring, nafasnya nggak bernafas lagi gitu kan, jantungnya tidak berdetak lagi, kemudian terbujur kaku, nah itu adalah mati. Itu kematian secara fisik, tapi kematian yang sejati adalah sebenarnya terpisah dari Allah. Dan saat kita bicara tentang terpisah dari Allah, itu bisa terjadi kepada orang-orang yang secara tubuh ini, secara fisik, secara jasmani, itu masih hidup. Masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa bekerja, ya kan, masih bisa melakukan banyak hal. Tetapi karena dia tidak memiliki hubungan dengan Allah, kondisinya adalah mati. Karena dia terpisah dengan Allah. Pada saat manusia itu rohnya, yang mati adalah rohnya, tubuh dan jiwa. Jadi
orang-orang yang di dalam dunia ini, mereka yang belum memiliki hubungan dengan Allah, mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang mati, tetapi kelihatannya masih hidup. Jadi seperti mayat hidup, seperti vampir misalnya, atau zombie gitu kan. Itu yang terjadi dengan mereka. Tapi kemudian pada saat seseorang itu, pada waktu dia mendengarkan ada orang yang menyampaikan Injil kepada dia, dan kemudian dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang terjadi adalah rohnya yang mati ini dihidupkan kembali. Dia menjadi hidup, dia menjadi ciptaan yang baru. Dia menjadi ciptaan yang baru. Nah, di sini ada Roh Kudus juga tinggal bersama-sama dengan roh kita, tinggal di dalam kita. Ada di mana? Di dalam roh kita. Jadi awalnya pada saat kondisi mati tidak ada hubungan dengan Allah, artinya tidak ada Roh Kudus juga di sini di dalam kehidupan manusia. Tetapi setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita menjadi hidup, ada Roh Kudus yang tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi roh kita dan Roh Kudus telah menjadi satu. Roh Kudus bisa berbicara kepada kita, berbicara kepada roh kita. Nah, yang jadi permasalahan adalah pada saat seseorang itu masih dalam kondisi mati, masih ada dalam kondisi mati ini, yang berbicara kepada dia itu diterima oleh yang namanya jiwa. Jiwa ini berbicara tentang pikiran kita. Jadi our mind, pikiran kita. Ini terdiri dari 5 hal yang ada di dalam jiwa. Jadi jiwa atau pikiran itu ada 5 hal. Yang pertama, atau saya pakai aja. Yang pertama ada yang disebut sebagai intelektual kita atau kecerdasan. Kecerdasan kita ini bagaimana kita berpikir, bagaimana kita melihat segala sesuatu secara logika, adalah intelektual kita. Kemudian di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, ada juga yang disebut sebagai memori. Memori. Jadi di dalam memori ini ada ingatan-ingatan. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang sudah lama terjadi tapi kemudian ada sesuatu yang membuat kita teringat tentang hal itu, kita bisa mengingat secara detail. Khususnya kalau hal-hal yang buruk itu seringkali kita ingat di dalam memori kita. Jadi, misalnya ada orang yang melukai kita, yang misalnya dia memfitnah kita, kita jadi ingat terus, ada memori. Berikutnya, ada yang disebut sebagai emosi. Ini ada di dalam pikiran kita, ada di dalam jiwa kita. Emosi adalah kadang-kadang kita bisa merasa marah, kadang-kadang kita bisa merasa mengasihi, kadang-kadang kita bisa merasa senang, kita merasa sedih. Itu bicara tentang emosi. Kemudian ada juga yang disebut sebagai imajinasi. Jadi di dalam jiwa kita ada intelektual, ada memori, ada ingatan, ada emosi, ada imajinasi. Imajinasi adalah satu hal yang membuat kita bisa membayangkan sesuatu. Misalnya kalau kita tutup mata, misalnya kita bayangkan kita sedang berada di sebuah pantai gitu kan, dengan angin yang sepoi-sepoi, dengan ada gelombang atau ombaknya yang nggak terlalu tinggi, kemudian ada burung-burung berterbangan dan sebagainya. Kita bisa membayangkan itu, imajinasi. Dan di tengah semuanya ini ada yang disebut sebagai, saya tulis di sini, kehendak.
atau dalam bahasa Inggrisnya adalah will, kehendak kita. Sehingga dari kehendak ini yang akan kemudian membuat kita melakukan sesuatu. Jadi manusia tadi kita lihat sebagai gambaran besarnya, kita adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh, yang memiliki jiwa atau memiliki pikiran. Nah, pikiran atau jiwa ini terdiri dari 5 hal ini tadi. Adalah kecerdasan kita, ada memori, ada emosi, ada imajinasi, ada kehendak. Dan ini semuanya pada saat kita belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu karena dipengaruhi oleh jiwa. Semuanya itu keputusan yang ada diputuskan melalui jiwa kita, melalui pikiran kita. Karena roh kita dalam keadaan mati, berarti kita nggak bisa melakukan apa-apa melalui roh. Yang ada adalah jiwa. Jiwa mendapat informasi dari mana? Dia mendapat informasi dari dunia. Jadi segala hal-hal yang duniawi masuk ke dalam jiwa kita, masuk di dalam pikiran kita. Dan kita diajarkan dengan melakukan segala sesuatu itu berdasarkan ini, berdasarkan pikiran kita, berdasarkan jiwa kita, karena segala sesuatu yang kita terima dari dunia ini. Kalau misalnya ada orang yang baik sekali sama kita, maka dunia mengatakan bahwa kita harus membalasnya dengan kebaikan. Misalnya begitu. Tapi kemudian ada orang-orang yang mengatakan kalau ada orang yang jahat sama kita, maka kita bisa membalas dia lebih jahat lagi. Ya kan? Ada orang-orang seringkali saya dengar mengatakan gini, kalau kamu baik sama aku bisa 1000 kali lebih baik terhadapmu. Tetapi kalau kamu jahat sama aku bisa lebih jahat daripada iblis, misalnya begitu. Dan ini yang seringkali terjadi, ini yang dilakukan oleh dunia. Jadi dunia ini mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi pikiran kita, sehingga apa yang terjadi, tubuh kita ikut gitu kan. Dan sebenarnya tubuh kita itu tidak bisa melakukan hal-hal yang lain yang terlepas dari jiwa. Tubuh kita ini mengikuti apa yang menjadi pikiran kita. Contohnya begini, misalnya kan pada waktu pagi hari bangun tidur gitu kan, kita berpikir bahwa oh hari ini adalah hari yang luar biasa, semuanya pasti penuh dengan berkat, aku mau bangun, aku mau bekerja, aku mau melakukan segala sesuatu dengan sukacita karena hari ini dalam pikiranku, dalam bayanganku ini pasti hebat, pasti luar biasa. Maka tubuh itu dengan mudah untuk kita bisa bergerak, untuk melakukan sesuatu. Ada semangat di sana dan tubuh ikut melakukannya, ya kan, untuk melakukan aktivitas. Tapi kemudian yang terjadi adalah pagi-pagi, apalagi musim-musim seperti sekarang ini seringkali musim hujan. Pagi-pagi sudah hujan deras, begitu buka mata, lihat wah semuanya hujan, kayaknya kelabu semuanya, kayaknya semuanya ini kayak malas-malasan lebih enak lah, malas mau keluar nanti basah-basah juga, ya kan? Dalam pikiran kita sudah merasa aku malas lah hari ini. Akhirnya apa? Tubuhnya pun ikut malas, tubuhnya pun nggak mau keluar dari tempat tidur, maunya tarik selimut lagi, kayaknya lebih enak tidur lagi. Ada yang pernah merasakan begitu? Ya kan? Jadi semua itu dipengaruhi oleh tubuh kita. Kemudian saat ada orang yang panggil kan pagi-pagi itu, pada saat punya pikiran begitu, kayaknya lebih enak tidur lagi. Begitu ada telepon misalnya yang menghubungi kita siapa sih ini, mengganggu saja, harusnya aku mau tidur lagi, misalnya begitu. Nah ini hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tubuh kita sebenarnya dipengaruhi, apa yang dilakukan oleh tubuh kita itu dipengaruhi oleh pemikiran kita sendiri. Makanya orang-orang di luar sana, orang-orang di dunia ini, mereka mengatakan yang penting kamu punya pikiran yang positif, pikiran yang positif. Dan kalau kamu punya suatu pikiran yang positif, maka segala sesuatu akan mendukung kamu, gitu kan. Dan itu yang diterapkan sama orang-orang yang ada di dunia. Tetapi kita bukan bicara tentang pikiran positif, kita bicara tentang pikiran yang diperbaharui sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh kita itu tidak dalam kondisi mati saja. Roh kita telah menjadi hidup. Dan ada Roh Kudus yang ada di sana yang menuntun kita, yang berbicara kepada kita.
Nah, permasalahannya terjadi adalah saat kita sudah jadi orang percaya ini kan, ada Roh Kudus. Jadi orang percayanya masih baru, ya kan? Tapi kemudian pada waktu kita jadi orang percaya, Roh Kudus ini mulai berbicara kepada kita, bicara kepada roh kita, kepada jiwa kita, membuat kita memiliki satu keinginan, membuat kita memiliki satu imajinasi, membuat kita memiliki kemauan untuk kita melakukan sesuatu hal yang menyenangkan Tuhan. Nah, dari sini kan Roh Kudus mulai bicara kepada jiwa kita. Cuman permasalahannya adalah jiwa kita ini, misalnya kan orang ini dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya umur 30 tahun. Dia baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya selama 30 tahun sebelumnya yang memenuhi pikirannya itu adalah segala sesuatu yang berasal dari sistem duniawi. Ini yang memenuhi pikiran orang ini. Selama 30 tahun sebelum dia terima Yesus, cara dia berpikir itu seperti orang dunia. Tapi kemudian setelah dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohnya ini menjadi hidup, dia menjadi ciptaan yang baru. Roh Kudus mulai bicara kepada jiwanya, berbicara di dalam pemikirannya. Tetapi pemikirannya ini memiliki pemikiran-pemikiran seperti orang-orang di duniawi. Ini yang menjadikan ada konflik. Aku ingin melakukan yang baik, tetapi melakukan yang tidak baik jadinya, dengan cara yang tidak baik. Ini permasalahannya ada di sini. Karena apa? Karena jiwa kita, karena pemikiran kita ini belum diperbaharui sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan identitas kita yang sejati sebagai ciptaan baru. Nah, permasalahannya ada di situ, dan ini yang terjadi dalam semua umat manusia. Ya, permasalahannya bahwa Roh Kudus sudah bicara kepada kita, berbicara di dalam jiwa kita, tetapi jiwa kita itu sekian lama itu dikuasai oleh sistem duniawi. Saya seringkali berikan contoh seperti inilah. Bagi kami orang di Indonesia, mungkin kalau kita sarapan pagi hari, makan pagi itu makannya nasi. Siang hari makan nasi. Malam hari makan nasi. Kalau disandarkan makan apa kira-kira ya? Pagi-pagi makan pizza mungkin ya. Siangnya spaghetti. Tapi kalau di Indonesia kan misalnya mungkin mirip ya, di sana juga makan nasi juga kan. Kita setiap hari makan nasi, makanan yang pokok yang bisa membuat kita merasa enak, kenyang itu adalah nasi. Saya bahkan seringkali bertemu dengan banyak orang pada waktu misalnya kita sudah makan pizza, udah makan burger, sudah makan misalnya spaghetti kan, makan banyak, tapi rasanya kayak belum kenyang, belum pas, belum puas kalau belum ada nasi yang masuk. Nah, suatu kali ternyata dikatakan bahwa tidak boleh lagi makan nasi. Harus makan yang lainnya yang selain nasi. Ada yang namanya diet karbo, gitu. Nggak boleh makan nasi. Itu pergumulan yang sangat berat bagi seseorang. Misalnya kan kalau pergi ke luar negeri, misalnya ke Eropa, menemukan nasi itu susah. Dan biasanya nasi itu cukup mahal. Harus makan yang lainnya. Yang terjadi apa? Lapar terus. Padahal sebenarnya makannya banyak. Padahal sebenarnya gizi yang dibutuhkan oleh tubuh itu tetap seimbang, tetap baik, tetap tercukupi. Tetapi karena nggak terbiasa dengan hal itu. Bukan berarti bahwa kalau nggak makan nasi itu aku pasti akan mati. Enggak juga, makan yang lainnya tetap akan bisa hidup. Cuman nggak nyaman gitu, nggak merasa enak. Karena untuk merubah sesuatu hal yang sudah sekian lama ada di dalam kehidupan kita, dalam waktu 1 hari itu susah. Dan bahkan dikatakan nggak mungkin dalam 1 hari, butuh waktu. Orang mengatakan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sama juga seperti ini, misalnya orang ini sudah 30 tahun
dia setelah berusia 30 tahun baru dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian harus menyesuaikan diri dengan suatu hal yang baru tentang jati diri dia, identitas dia di dalam Kristus, itu juga suatu hal yang sulit, nggak gampang gitu. Nggak gampang dilakukan, karena pikirannya selama 30 tahun sudah dikuasai atau diprogram sesuai dengan sistem dari dalam dunia ini. Oleh karena itu di dalam Roma pasal yang ke-11, kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-25, di sana dikatakan Roma 11 ayat yang ke-25, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sebab sama seperti kamu dulu tidak taat kepada Allah, tapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapa yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pasal 12 ayat yang pertama. Karena kita sudah menerima semua kemurahan Allah itu, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Kata berubah di sini itu di dalam bahasa Yunaninya adalah metamorphoo. Dari kata metamorphoo ini kita mungkin pernah mendengar tentang istilah namanya metamorfosis, yaitu proses perubahan wujud. Dan ini biasanya yang dijadikan contoh adalah misalnya kupu-kupu. Kita tahu bahwa kupu-kupu itu awalnya dari telur. Waktu telur kupu-kupu ini menetas, maka akan melahirkan seekor ulat. Dan ulat ini kemudian dia akan makan. Setelah itu dia menjadi kepompong. Setelah dia menjadi kepompong, dia menunggu sekian waktu lamanya, kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu. Pada saat si ulat ini menjadi kupu-kupu, kita tidak menyebut kupu-kupu itu sebagai ulat terbang. Kita tidak menyebut kupu-kupu atau butterfly itu ulat yang terbang, tetapi dia adalah kupu-kupu. Ya kan? Jadi ada berubah dari ulat, dia menjadi kupu-kupu. Pada saat suatu kali si kupu-kupu ini hinggap di atas sampah gitu kan, di atas misalnya tempat sampah gitu kan, itu tidak menjadikan bahwa kupu-kupu ini adalah suatu binatang pemakan sampah. Mungkin dia masih hinggap di sana, ya kan? Tapi itu tidak merubah identitas dia sebagai kupu-kupu.
Harusnya dia tidak ada di sana, harusnya dia hinggap di atas bunga yang indah. Nah, ini sama seperti kita di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua ini dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Jadi ada perubahan pola pikir yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita terima Yesus, kita punya satu pola pikir yang mengikuti dunia. Tetapi setelah kita terima Kristus, kita mau mengubah pemikiran kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Kita bisa membedakan yang mana yang menjadi kehendak Allah. Karena banyak orang percaya itu seringkali bertanya-tanya, apa sih kehendak Allah? Mau yang diinginkan Allah di dalam kehidupanku itu yang seperti apa? Apakah aku harus pergi ke kiri atau aku harus pergi ke kanan? Yang mana kehendak Allah? Kehendaknya Tuhan itu yang mana sih di dalam kehidupanku? Nah, saat kita bisa memperbaharui pikiran kita, setiap saat, setiap hari itu kita perbarui dan kita tidak menjadi sama dengan dunia, maka saat kita diperhadapkan kira-kira yang mana jadi kehendak Allah, maka kita bisa mengetahui mana yang menjadi kehendak Allah. Manakah yang baik, manakah yang berkenan kepada Allah, dan manakah yang sempurna. Allah nggak perlu membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepadanya, dan mana yang sempurna. Karena dia tahu semuanya itu dan dia adalah pribadi yang sempurna. Kita yang perlu untuk mengetahui manakah yang baik, manakah yang berkenan kepada Allah, dan manakah yang sempurna. Karena itu kekristenan itu bukan bicara tentang baik atau buruk, bukan bicara tentang boleh ini atau itu tidak boleh, bukan bicara tentang itu. Bukan bicara boleh atau tidak boleh, tetapi berbicara tentang yang mana yang menjadi kehendak Allah, yang manakah yang baik, yang manakah yang berkenan kepada Allah, dan yang mana yang sempurna. Dan itu bisa kita ketahui, kita bisa lakukan itu semuanya saat kita memperbarui pikiran kita tidak seperti dunia lagi, tetapi seperti identitas kita yang sejati di dalam Kristus. Di dalam Roma ini tadi kita sudah melihat bahwa dari sistem yang lama, dari hukum Taurat yang dimiliki oleh bangsa Israel, dari sana kita bisa melihat ada perubahan. Gara-gara orang-orang Israel ini tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka keselamatan Injil ini, dari Injil ini diberikan kepada kita orang dari bangsa-bangsa lain. Jadi bagi bangsa Israel, mereka berpegang kepada satu hal yang disebut sebagai hukum Taurat. Tetapi bagi kita, orang-orang dari bangsa lain, kita punya satu hal, sesuatu di dalam diri kita yang tampaknya seperti hukum Taurat, tapi disebut dengan istilah hati nurani. Nah, hati nurani itu apa? Itu yang menjadi PR buat kita, gitu kan? Kita perlu untuk mencari tahu seperti apa sih hati nurani yang kita miliki. Dan karena kita waktunya sudah mendekati penghujung ini kan, kalau saya mulai sentuh tentang hati nurani lagi nanti nggak selesai sampai mungkin jam 12 malam. Dan saya yakin saudara-saudari yang ada di sana yang sedang mengikuti, saya yakin pasti kuat sampai jam 12 malam. Saya yang nggak kuat karena belum makan malam ini. Oke. Jadi ini yang kita pelajari pada malam hari ini kan. Kita sebagai ciptaan yang baru, sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah manusia yang memiliki roh yang telah hidup. Kita punya roh, dan di dalam roh kita ini ada Roh Kudus tinggal di dalam kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Roh Kudus ini membimbing kita, memimpin kita, berbicara kepada kita di dalam jiwa kita. Tujuannya adalah supaya kita memperbaharui jiwa kita sesuai dengan identitas yang kita miliki sebagai ciptaan baru. Jadi kita adalah ciptaan yang baru. Kita punya Roh Kudus. Kita tugasnya adalah memperbarui jiwa kita, jangan kita sama seperti dunia. Kita jangan sama seperti dunia. Sehingga pada waktu kita masih ada di dunia ini, maka tubuh kita
tubuh kita akan melakukan manakah yang menjadi kehendak dari Allah. Kita bisa melakukan mana yang baik, melakukan mana yang berkenan kepada Allah, dan manakah yang sempurna. Sebenarnya tubuh ini kan tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti apa yang dikatakan oleh jiwa kita. Jadi jiwa kita ini yang memegang peranan penting pada waktu kita masih hidup di muka bumi ini. Bagaimana cara kita memandang diri kita, bagaimana cara kita memandang Allah, bagaimana cara kita memandang sesama kita. Itu ada di dalam jiwa kita. Karena itu sangat penting bagi kita untuk selalu senantiasa memperbarui ini. Jangan lagi mengikuti dunia, tapi kita mengikuti dari tuntunan dari Roh Kudus. Karena kalau kita tidak melakukan ini akan terjadi yang namanya konflik batin di dalam kehidupan kita. Kita ingin melakukan hal yang baik, tetapi justru hal yang tidak baik yang kita lakukan. Itu permasalahan yang terjadi. Karena orang mengatakan kan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Betul ya, sering mendengar itu kan. Roh itu penurut, tetapi daging lemah. Ini sebenarnya merupakan kabar baik bagi kita. Karena roh itu adalah penurut, maka roh kita bisa menuruti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan kemudian karena daging itu lemah, maka daging itu dengan mudah bisa kita kalahkan saat kita memperbarui pikiran kita. Oke, jadi saat misalnya kita sakit gitu kan, kita melihat apa yang sudah Tuhan sediakan di dalam rohnya, yang sudah Dia kerjakan melalui karyanya di atas kayu salib. Makanya kita memperbarui pikiran kita sesuai dengan hal itu. Bahwa Yesus telah menanggung semua sakit penyakitku di atas kayu salib. Sekarang aku mau melihat itu menjadi kenyataan di dalam tubuhku. Jadi ini satu hal yang perlu untuk kita lakukan secara aktif, memperbarui pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Bukan kita mengikuti, kayaknya aku mulai batuk-batuk. Terus kemudian mulai makan segala sesuatu mulai nggak enak rasanya gitu kan. Dan mungkin kita kemudian berpikiran hal-hal yang aneh. Jangan-jangan kena COVID. Jangan-jangan ya kan? Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Jadi lebih baik penuhi pikiran kita dengan firman Kristus. Ya kan? Jadi kita lebih bisa bahagia gitu kan. Lebih bisa bersukacita. Kita lebih bisa mengambil tindakan yang pasti. Kalaupun memang itu adalah COVID kan, kita tetap bisa punya damai sejahtera. Ya kan? Karena kehidupan kita itu adalah Kristus, dan semuanya nggak akan menjadi masalah saat kita memiliki pandangan yang benar. Masalah tetap akan terjadi di dalam kehidupan kita. Selama kita masih hidup di muka bumi ini pasti tetap akan ada masalah. Tetapi bedanya adalah saat kita memiliki jiwa yang sudah diperbaharui, akal budi kita diperbarui sesuai dengan firman Tuhan, maka dalam cara kita menghadapi masalah itu sikap hati kita, sikap hidup kita akan berbeda. Kita tidak akan dikalahkan oleh masalah, tapi kita justru melihat bahwa setiap kali ada masalah, makin besar masalahnya. Ini merupakan satu hal yang lebih luar biasa lagi, di mana Tuhan bisa tunjukkan makin besar kuasanya di dalam kita. Kita makin bisa melihat kasih karunia-Nya makin besar dinyatakan dalam kehidupan kita. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Kita akan lanjut lagi minggu depan. Kita akan bicara tentang hati nurani. Apa itu hati nurani? Nah, saya kasih petunjuknya untuk bicara tentang hati nurani. Nanti akan banyak bicara tentang Roma pasal yang kedua dan juga di Ibrani pasal yang ke-10. Jadi saya minta untuk kita semua coba baca ayat-ayat ini supaya kita bisa mulai mengerti kira-kira apa itu hati nurani dan bagaimana pengaruhnya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.